شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ustadz doakan semoga puasanya adik-adik sekalian lancar pada tahun ini tanpa suatu halangan apapun. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan menceritakan kepada adik-adik semua tentang peristiwa yang sangat besar yang pernah terjadi di dalam sejarah Islam. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah kepada kita semua untuk berpuasa itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dan tahukah adik-adik semuanya bahwasanya perintah berpuasa itu turun tepat pada saat kaum muslimin sedang melakukan perang yang sangat besar. Bahkan perang ini adalah perang yang pertama kali dilakukan oleh orang-orang Islam melawan kaum musyrikin Quraisy. Perang tersebut adalah Perang Badar. Ya, betul sekali, Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Adik-adik bisa bayangkan bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat kala itu. Ketika mereka harus menahan lapar dan dahaga, mereka harus menahan rasa haus di kerongkongan mereka, akan tetapi mereka pun harus menghadapi tentara musyrikin Quraisy pada saat itu. Perang Badar terjadi itu dikarenakan kaum muslimin yang ingin membalas perlakuan dari musyrikin Quraisy yang dimana pada saat kaum muslimin masih berada di Mekah, mereka ditindas, sebagian disiksa, ada pula yang dibunuh, bahkan dirampas hartanya. Nah, adik-adik yang berbahagia, pada saat itu ketika kaum muslimin sudah hijrah di Madinah, pada tahun kedua Hijriah, tersiarlah kabar bahwasanya pemimpin Quraisy pada saat itu, yaitu Abu Sufyan, bersama dengan rombongan dagangannya dari Syam, hendak pulang menuju Makkah. Ketika mereka mendengar kabar kafilah Abu Sufyan dari Syam menuju Makkah, maka kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan kaum muslimin hendak mencegat kafilah dagang tersebut. Akan tetapi, sayangnya, kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang hendak mencegat kafilah dagang dari Abu Sufyan sudah didengar terlebih dahulu oleh Abu Sufyan. Kemudian, karena kabar itulah, lalu Abu Sufyan meminta bantuan kepada kabilah-kabilah Quraisy yang berada di Mekah. Kemudian kabilah-kabilah itu pun mengirim bantuan kepada Abu Sufyan, sehingga terkumpullah pasukan sebanyak 1.300 orang. Sedangkan kaum muslimin pada saat itu hanya berjumlah sekitar 300-an orang saja. Bisa dibayangkan kaum musyrikin memiliki pasukan yang 4 kali lebih banyak dibandingkan pasukan kaum muslimin. Adik-adik rahimani wa rahimakumullah, melihat begitu banyaknya pasukan dari kalangan musyrik, maka
bergetarlah hati orang-orang beriman. Sebagian dari mereka takut. Sebagian dari mereka memberikan usul kepada Rasulullah SAW agar perang ini tidak dilanjutkan. Akan tetapi karena keteguhan dari Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tetap melaksanakan perang tersebut guna membela kalimatullah. Adik-adik yang berbahagia, akhirnya peperangan Badar itu pun pecah. Karena jumlah kaum muslimin yang sangat sedikit, sedangkan jumlah musyrikin Quraisy yang sangat banyak. Rasulullah SAW sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menengadahkan tangannya, kemudian berucap, Allahumma in tuhlik hadhil isabatu minal muslimin lan tu'bad abadan. Ya Allah, seandainya engkau mengalahkan kaum muslimin yang jumlahnya sangat sedikit ini, lan tu'bad abadan, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini. Adik-adik yang berbahagia, dikarenakan doa dari Rasulullah SAW, lalu Allah Subhanahu wa taala mengijabahi atau mengabulkan doa dari Rasulullah SAW dengan satu ayat yang turun, di mana ayat ini termaktub di dalam surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati munzalin." Ketika kamu, wahai Muhammad, memohon kepada Rabbmu, fastajaba lakum, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doamu, yaitu dengan inni mumiddukum bi alfin minal malaikati munzalin. Ya, aku akan turunkan 1000 pasukan dari kalangan malaikat. Adik-adik rahimani wa rahimakumullah, akhirnya berkat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan 1000 pasukannya, akhirnya kaum muslimin yang hanya berjumlah 300 orang melawan 1300 orang pun meraih kemenangan. Walhamdulillah. Adik-adik rahimani wa rahimakumullah, ini pelajaran yang sangat besar bagi kita semuanya. Bahwasanya dahulu Rasulullah SAW beserta dengan para sahabat, ketika mereka menjalankan puasa, mereka pun berjuang, betul-betul memperjuangkan agama ini. Maka ini pelajaran bagi kita semuanya. Hendaknya kita dalam memegang agama ini, dalam mengamalkan agama ini, kita pun harus berjuang. Puasa kita tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan puasa dari Rasulullah SAW. Adik-adik yang berbahagia, mungkin ini sedikit kisah dari Ustadz, Ini mengingatkan bahwasanya Rasulullah pun SAW, beliau berjuang ketika berpuasa. Maka kita pun juga harus berjuang. Jangan pernah kita mengeluh dengan rasa lapar. Jangan pernah kita merasa sedih dengan rasa dahaga dan rasa haus yang kita lakukan, yang kita rasakan. Karena itu pun dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Akan tetapi mereka tidak mengeluh. Kenapa? Karena mereka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga puasa yang kita jalankan pada tahun ini, tahun-tahun sebelumnya, dan tahun-tahun yang akan datang pun diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak.
Demikian dari Ustadz. Apabila ada salah dalam bertutur kata, Ustadz memohon maaf. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.